Selamat datang kembali di channel Perewangan Ribun. Nah, bagi para petani yang mau menanam tanaman jeruk, mau budidaya, gimana cara tanamnya, kemudian cara tanam dan juga gimana cara pemangkasannya, simak terus videonya berikut ini. Tidak berlebihan jika jeruk menjadi komoditas buah unggulan nasional karena memiliki nilai ekonomi tinggi. Adaptasi sangat luas, sangat populer dan digemari hampir seluruh lapisan masyarakat dan nilai impornya cenderung meningkat. Kunci sukses usaha tani jeruk tidak hanya bergantung pada bibit unggul, tapi juga sangat bergantung oleh pemilihan lokasi, penyiapan lahan, pemilihan bibit, pindah tanam, cara tanam, dan juga pemeliharaan. Nah, berikut ini pengalaman dari Bapak Robert Suswanto, petani jeruk dari Kota Wisata Batu. Cara pengolahan tanah ini yang awalnya itu bekasnya bawang merah, kita pakai bajak yang kecil itu 1-2 kali. Setelah itu kita keringkan dulu, kita keringkan sekitar 1 bulan, langsung kita beri airnya itu, langsung kita lobang. Nah, setelah kita lobang jarak 15 hari kita beri pupuk kandang, tapi kita fermentasi dulu. Setelah kita fermentasi itu kita aduk lagi untuk pupuk kandangnya sama tanahnya, kita aduk, kita campur, baru kita tutup lubangnya. Setelah kita tutup baru kita tanami, jarak 15 hari berarti 2 bulan setelah pengolahan itu baru kita tanami. Jarak tanam 4 kali 3,5. 4 kali 3,5 itu kita buat zigzag supaya jaraknya itu enggak terlalu dekat, malah tambah jarang lagi. Tadi kalau 4 kali 3,5 itu kalau kita luruskan itu beda dengan zigzag. Jadi kata orang Jawa itu untuk walang. Nah, seperti itu. Dengan lokasi yang seperti ini, ada yang 1 petak itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Kita lihat petaannya. Nah, setelah kita tanam itu ada untuk rahasia kita tanamnya, untuk bibitnya itu yang jelas harus bagus. Nah, setelah pengolahan bagus, bibitnya bagus, bibit sertifikat, langsung untuk tanamnya itu memang khusus saya sendiri, untuk yang dari tenaga kerja untuk hanya untuk pengenongan tok. Untuk mata tempel yang ada itu harus di sebelah timur. Semuanya ini sebelah timur. Jadi mata tempelnya ada di sebelah timur. Untuk potongannya itu sebelah barat semuanya. Ini. Semuanya sama ini. Dari atas sampai dari bawah sama. Nah, sebelah timur untuk mata tempelnya. Makanya kita nanam ini kita usahakan gimana cara nanam pohon jeruk ini supaya bagus, pemeliharanya nggak terlalu berat. Itu kita belajar dulu yang dulu. Nah, setelah kita belajar, kita amati, memang betul kalau jarak tanam itu terlalu pendek, nah, yang jelas nanti pemeliharaannya itu sulit. Jadi 3-4 tahun itu maksimal udah. Setelah 4 tahun mungkin hasilnya itu pasti turun. Karena apa? Kelebatan daun yang ada atau cabang yang ada yang jelas itu pengaruh. Pertumbuhan batang baik itu cabangnya ini kalau umur 2 tahun 2 bulan seperti ini itu jarang. Tapi kita untuk pemangkasan dan pupuknya itu pakai kita 2577. Kadang-kadang yang dulu itu awalnya itu kita beri urea tapi sedikit. Urea 25 itu udah tinggi N-nya, tapi kita awalnya masih kecilnya itu kita beri urea. Nah, untuk kelebatan
cabangnya itu pemangkasan. Jadi pemangkasan dari cabang yang meninggi itu kita pangkas. Jadi 1 kilan. Sebelum itu kita was-was ke Pak Utu, ke Balai Jestro itu, bener nggak kita mangkas seperti ini. Akhirnya kita sharing ke Balai Jestro, nggak apa-apa Pak, itu betul, katanya seperti itu. Ya, semuanya kita pangkas. Jadi setiap ada cabang yang meninggi kita pangkas dari 1 kilan. Meskipun 1 meter itu kita tinggal sejengkal, itu aja. Jadi cabang kalau sejengkal itu cabangnya lebih besar lagi. Dari cabangnya ada yang 3, ada yang 4, itu cepat. Dan cabangnya itu kata orang Jawa itu dogol-dogol. Nah, tinggal pupuknya. Kalau pupuknya itu pas, pupuknya itu bagus, yang jelas cabangnya ya juga bagus. Kalau pupuk kandang itu kita pakai pupuk kandang kambing Jawa, tapi kita fermentasi. Meskipun ini seperti ini, kita fermentasi. Nah, setelah kita fermentasi, kita tabur. Kadang-kadang ada yang kita tabur dulu, kita fermentasi belakang. Itu ada. Untuk memang kalau masa-masa masih 1 tahun sebelum sekitar 1 tahun awal mulai nanam, itu N-nya yang kita tinggikan. N-nya kita tinggikan. Untuk pemupukan pupuk kandang 1 tahun berapa kali? Ini saya 2 kali. Untuk kimia? Untuk kimianya ini tiap bulan. Tapi yang kemarin ini 2 bulan enggak kita beri pupuk. Soalnya mau kita beri pupuk, ada bunga, ada yang masih kecil-kecil. Khawatir saya nanti ada kerontokan yang lebih. Nah, maksud saya seperti itu. Tapi ini mau kita, entah minggu-minggu ini itu mau kita pupuk, tapi paling tidak 1 pohon itu 1,5 kilo ini. Untuk pembesaran yang agak besar itu, supaya pembesaran itu supaya cepat. Untuk pemberian airnya pun kita atur, nggak kita pakai orang sini itu dikocor, tapi kita pakai kocor. Jadi kita kocor, nggak pakai air terlalu banyak, enggak, tapi secukupnya. Setelah itu jarak biasanya dari kering itu, kalau kita ngocor itu 3 hari berturut-turut awal. Setelah 3 hari, 1 minggu kita kocor lagi, terus 1 minggu terus kita kocor terus. Waktu musim kemarau. Tapi kalau musim hujan, yang kemarin itu 2 tahun yang lampau ini enggak kita beri pembuangan. Jadi drainase ini hujan ya, di sini ini airnya langsung ya diserap oleh tanahnya ini. Tapi enggak kita pemberian. Tapi mulai sekarang ini 2 tahun lebih ini kita beri drainase. Jadi setiap petak itu kita beri untuk keluar ke airnya, supaya ke selokan, keluar tiap selokan, tiap petak. Ini kan umur 2 tahun 2 bulan sudah berbuah. Apakah buahnya dijadikan semua apa dijarang? Yang sementara ini untuk kan buah pertama nggak terlalu lebat, Mas. Jadi nggak terlalu lebat. Jadi meskipun ada 6, ada 5, itu utuh. Tapi karena makanan itu di dalamnya itu siap, terpenuhi, ya Saman udah tahu sendiri, juga besar-besar, karena masih awal. Tapi kalau yang berikutnya nanti dari tahun depan mungkin kita jarang. Jadi kita pohonnya itu nanti meskipun besar itu nanti saya khawatir untuk penyerapan makanan yang ada di dalam tanah nanti nggak maksimal, itu nanti kecil. Nah ini tanaman itu
kita juga sama-sama petani, kita belajar apa kesalahan kita, apa kekurangan kita. Kalau yang memelihara ini bisa interaksi kepada tanaman itu sendiri, insya Allah tanaman itu yang jelas terpenuhi apa kebutuhan tanaman itu sendiri. Nah, itu tadi cara budidaya tanaman jeruk menurut pengalaman dari Bapak Robert Suswanto. Gimana nih? Bisa dicoba di lahan masing-masing kan? Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan aja langsung ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.